Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hai listener, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan selamat datang di Detox. Detox adalah salah satu sarana untuk mengetahui isu-isu atau pencegahan narkoba melalui platform YouTube dengan konsep podcast. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faratasya Kamila, selaku moderator Detox pada hari ini, dan saya yang akan membawa jalannya Detox perdana ini, dengan tema Mengapa Anak Muda Memilih Narkoba. Tentunya di sini saya tidak sendirian, karena hari ini akan bergabung dengan saya, Koordinator Pusat Fornas Mapan, Bang Hoirul Riza. Halo, selamat datang kepada Bang Riza. Mungkin Bang Riza bisa memperkenalkan diri dulu nih, Bang. Halo para, kenalkan nama saya Riza. Saya merupakan koordinator pusat Fornas Mapan sebagai penanggung jawab dan dipercayakan jadi koordinator pusat Fornas Mapan pada tahun 2021-2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal Bang Riza. Baik. Gimana nih Bang Riza kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah. Para sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang, baik. Sekarang kalau boleh tahu apa nih Bang kesibukannya? Untuk saat ini lagi sibuk organisasi sama kuliah aja sih. Karena organisasi kan ada dua ya, ada Deman sama Fornas Mapan. Baik. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi talks nih, kita pengen tahu nih Bang, apa sih Fornas Mapan itu? Fornas Mapan itu merupakan Forum Nasional Mahasiswa Anti Penyalahgunaan Narkoba. Nah, ini kita di sini merupakan satuan gabungan dari seluruh satgas anti narkoba yang ada di universitas-universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi nggak semua universitas yang ada di seluruh Indonesia, cuman banyak aja universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 65 universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita tujuannya di sini satu, yaitu untuk mengedukasi bahayanya penyalahgunaan anti narkoba. Di sisi lain juga kita membentuk Fornas Mapan ini sebagai tali silaturahmi aja sih untuk mendekatkan diri sesama relawan anti narkoba dengan universitas-universitas yang ada. Kurang lebih seperti itu. Wah, keren banget nih listener Fornas Mapan ini. Oke, kalau begitu kita langsung masuk aja ya ke sesi talks-nya. Banyaknya pemakaian narkoba di kalangan anak muda dikarenakan banyaknya pengedar yang tersebar luas dari pergaulan anak muda. Maka dari itu di podcast kali ini Detox mengusung tema Mengapa Anak Muda Memilih Narkoba. Oke, masuk pertanyaan pertama nih Bang. Jenis pengedaran narkoba apa aja sih Bang yang beredar di kalangan anak muda pada saat ini? Sebenarnya banyak sih motif jenis pengedaran narkoba. Beberapa di antaranya yang saya tahu itu kayak ada makanan, bentuknya makanan sih, tapi isi di dalamnya itu ada sabunya. Terus ada juga tuh yang pengedar yang emang sengaja ngebagiin sabu itu ke anak muda dengan iming-iming gratis dan katanya sih bisa ngilangin stres supaya mereka tuh mau nyobain gitu. Tapi lama-kelamaan mereka jadi ketagihan dan akhirnya mereka mau ngebeli barang itu lagi dan lagi. Kurang lebih seperti itu sih. Wah, serem juga ya Bang. Apa sih Bang efek secara langsung yang dirasakan anak muda saat mengkonsumsi narkoba? Sebenarnya efeknya ada 3 ya, bagian efeknya yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba. Yang pertama ada efek stimulan. Efek stimulan ini mempercepat kerja jantung dan otak lebih dari biasanya. Contohnya itu kayak ekstasi, kokain, dan amfetamin. Yang kedua itu ada efek halusinogen. Ini efek yang ditimbulkan oleh sebagian besar jenis narkoba ya, terutama ganja, ekstasi, dan LSD. Kemudian terakhir ada efek depresan nih. Efek depresan ini menekan sistem saraf pusat untuk mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Ini tuh bisa membuat penggunanya tuh merasa lebih rileks gitu, lebih rileks, terus kayak ngantuk, napasnya juga kayak lebih slow gitu, lebih lambat, tekanan darahnya juga menurun, detak jantung juga lemah. Tapi kalau secara umum efek yang udah pasti dirasakan oleh orang yang mengkonsumsi narkoba itu adalah kecanduan. Setelah itu halusinogen. Kemudian sakau. Terus perubahan suasana hatinya juga naik turun. Penurunan nafsu makan juga sangat mempengaruhi. Perubahan perilaku sama masih banyak lagi sih. Tapi yang paling mempengaruhi itu ya halusinogen itu.
dan kecanduan mah udah pasti ya. Kurang lebih seperti itu sih. Baik Bang Riza. Bagaimana ya Bang cara mengetahui bahwa di lingkungan sekitar kita ada yang memakai narkoba? Bagaimana cara mengetahui lingkungan sekitar kita ada yang makin narkoba? Menurut saya, cara yang paling ampuh untuk mengetahuinya adalah mengenali lingkungan sekitar itu sendiri sih, seperti apa. Kalau misalnya lingkungannya sehat, kemungkinan besar angka penyalahgunaan narkobanya itu sangat kecil. Tapi bukan berarti 100% nggak ada ya, nggak. Mungkin ada, tapi sangat kecil kemungkinannya. Sebaliknya, kalau misalnya lingkungannya itu tidak sehat, seperti pergaulan bebas dan lain-lain, itu kemungkinan terjadinya penyalahgunaan narkoba itu sangat besar. Tapi bukan berarti 100% ada. Mungkin nggak ada, tapi kemungkinannya sangat kecil juga. Cuman kita sendiri sih yang benar-benar tahu apakah lingkungan sekitar kita itu baik atau buruk. Karena kan kita yang bisa merasakan, kita yang jadi pemain gitu, mereka hanya jadi penonton aja. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, berarti kita harus lebih awareness ya Bang terhadap sekitar kita. Betul, harus lebih sadar. Oke. Apakah penyebaran narkoba dari faktor lingkungan dapat mempengaruhi kalangan mahasiswa nih Bang? Sangat mempengaruhi sekali sih. Kalau di rumah lingkungannya kan adalah keluarga ya. Kalau di luar atau di kampus itu lingkungannya adalah pertemanan. Sama-sama bisa mempengaruhi sih. Tapi kalau lingkungan yang baik itu akan bentuk karakter kita yang kuat gitu dan menciptakan dampak positif bagi orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Itu kalau lingkungannya baik. Tapi kalau lingkungannya buruk, itu pasti akan membawa dampak burukan sih bagi orang-orang yang ada di dalam lingkungan tersebut. Ibaratnya itu kayak air sih, kayak air bersih. Kalau dicampuri air kotor, maka air yang jernih pun akan jadi ikut kotor. Nah, begitu juga dengan kita. Jika kita berada dalam satu lingkungan yang positif, maka kita akan terbawa tuh ke arah hal-hal yang positif. Dan begitu juga sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang negatif, maka kita akan terbawa hal keburukan juga. Gitu sih. Baik Bang. Biasanya apa ya Bang tujuan dari anak muda mengonsumsi narkoba? Ada banyak faktor sih sebenarnya kenapa anak muda mengkonsumsi narkoba. Beberapa di antaranya karena mereka coba-coba, penasaran dengan narkoba itu apa. Mereka udah tahu sebenarnya narkoba itu buruk, tapi mereka masih pengen coba gitu. Kan kalau anak muda itu apa ya, mereka tingkat rasa percaya dirinya itu terlalu tinggi gitu kan, dan egoismenya juga kuat banget. Itu sih yang bikin mereka coba-coba yang pertama. Terus yang kedua itu salah pergaulan. Nah ini seperti yang udah saya katakan tadi, kalau lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Kalau kita berada di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang konsumsi narkoba, tentu pasti kita akan terjerumus untuk menggunakan narkoba. Jadi jangan sampai kita salah pergaulan. Terus selanjutnya ada stres. Kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh gak tahu kenapa ya, kayak mereka tuh lebih gampang stres gitu, kemudian depresi, lalu mencoba narkoba karena mereka pikir narkoba itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Padahal enggak sebenarnya. Padahal narkoba itu bisa bisa menambah masalah baru lagi gitu kan. Ya mungkin untuk saat ini mereka baru mengkonsumsi narkoba, itu efeknya enak gitu. Dan ya mungkin memang benar sementara mereka bisa ngilangin masalah mereka. Tapi lama-kelamaan itu jadi jadi suatu penyakit lah. Terus yang terakhir, minimnya informasi sih mengenai narkoba. Mereka ingin menjauhi narkoba, tapi mereka nggak tahu tuh narkoba itu bentuknya seperti apa, jenis-jenisnya bagaimana. Nah inilah pentingnya sosialisasi. Kita sebagai relawan anti narkoba tuh harus bisa lah memberikan edukasi segencar mungkin mengenai anti penyalahgunaan narkoba, supaya anak muda itu tidak lagi minim informasi. Itu sih paling yang bisa saya sampaikan. Baik, Bang. Bagaimana pendapat Bang Riza tentang sindikat pengedaran narkoba yang begitu cepat masuk ke dalam pergaulan anak muda? Narkoba itu kan salah satu bentuk kejahatan musuh kita bersama ya. Mereka tuh bisa dengan gampang masuk dalam pergaulan anak muda. Kenapa? Ya karena anak muda adalah orang yang sangat gampang dipengaruhi dan terpengaruhi. Ditambah anak muda zaman sekarang tuh ada masalah sedikit, mereka gampang stres seperti yang udah saya bilang tadi, sehingga mereka tuh jadi gampang dipengaruhi gitu oleh orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak muda harus bisa memilih dan memilah antara lingkungan yang baik dan yang buruk. Karena lagi-lagi saya katakan kalau lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Jangan sampai hanya karena kita salah bergaul, akhirnya masa depan kita jadi rusak. Paling itu sih. Baik, Bang.
Selanjutnya, mengapa generasi anak muda sekarang bisa menjadi sasaran utama bagi pengedar narkoba? Ini sebenarnya nggak jauh beda ya dengan jawaban yang tadi. Karena pada masa anak muda ini emosi mereka tuh kayak masih labil dan rasa ingin tahunya itu cukup tinggi ya, bisa dibilang. Bagian besar dari anak muda itu udah tahu tuh narkoba itu bahaya. Udah tahu narkoba itu bahaya, tapi mereka tetap kekeh gitu ingin mencoba dan buktikan sendiri bahwa narkoba itu beneran bahaya. Tapi kan narkoba itu kan bagi orang yang belum coba ya dan rasa ingin tahunya tinggi pengen coba narkoba, itu mereka nggak percaya tuh kalau narkoba itu bahaya. Tapi mereka benar-benar membuktikan sendiri kalau narkoba itu bahaya, dan sekalinya mereka udah mencobanya, mereka jadi canduan, ketagihan, dan akhirnya nggak bisa lepas. Nah, rasa percaya diri yang berlebihan dan egoisme yang cukup masih tinggi ini, sehingga mereka itu jadi gampang terjerumus penggunaan narkoba gitu. Pengedar itu kan mereka kan hanya tahu ya kalau bisnis narkoba adalah bisnis yang menjanjikan, tapi mereka tidak memperdulikan akan hancurnya satu generasi yang selanjutnya jika banyak anak muda yang rusak akibat narkoba ini. Mereka hanya tahu untungnya aja kalau narkoba itu adalah bisnis yang menjanjikan, dan mereka pengen untungnya aja sih, nggak pengen yang lainnya gitu. Mereka nggak peduli tuh kayak bangsa ini nanti kalau misalnya anak udah banyak yang menggunakan narkoba akan hancur gitu. Mereka nggak peduli itu. Mereka hanya peduli untung dari bisnis narkoba itu sih bagi para pengedar. Itu sih paling. Nah, listener, bisa dipahami ya, kalau kita tuh jangan sampai coba-coba namanya narkoba itu. Karena bisa kecanduan nih, kalau kata Bang Riza. Selanjutnya, bagaimana nih Bang, cara menumbuhkan kesadaran anak muda agar tidak memakai narkoba? Ada banyak cara sih untuk menumbuhkan kesadaran anak muda. Yang pertama tuh selektif dalam pergaulan. Bergaul tuh kita harus bisa milih sih antara lingkungan yang positif dengan lingkungan yang negatif. Kita harus bisa mengenali itu tadi dengan dengan kadar lingkungan itu seperti apa gitu. Kita harus bisa bergaul dengan lingkungan pertemanan positif supaya masa depan kita itu jadi lebih cerah ke depannya. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk kehilangan teman lah. Kalau memang teman itu buruk, ya udah tinggalin aja gitu. Teman yang baik itu kan nggak akan ngajak kita untuk menggunakan narkoba ya. Mereka pasti akan membawa kita ke arah hal-hal yang lebih positif lagi. Tapi kalau memang teman kita itu lebih membawa ke arah yang negatif, ya udah tinggalin aja. Karena masih banyak teman yang emang dia baik gitu untuk kita. Terus yang ketiga, rajin ibadah. Ini rajin beribadah ini untuk memperkuat iman dan ketakwaan kita sih sebenarnya, supaya kita senantiasa itu terhindar dari narkoba, untuk membentengi kita dari dalam aja. Kemudian ketika lagi banyak masalah tuh, kalau bisa tuh kita cari kegiatan yang positif lainnya lah untuk menenangkannya. Jangan sampai kita lagi stres, kita lagi ada masalah, kita larinya ke narkoba. Contoh kegiatan positif lainnya tuh kayak main game, berolahraga, tidur mungkin, atau membaca buku. Pokoknya hal-hal lainnya lah yang positif. Terus yang terakhir tuh melakukan hal-hal positif yang wajar dilakukan oleh anak muda pada umumnya sih. Kayak misalnya anak muda zaman sekarang tuh apa sih yang paling digemari? Paling nonton film, nonton drama gitu ya, drama Korea. Nonton film yang yang bisa menghabiskan waktu lama-lama. Nah, itu lebih baik ya, maksudnya lebih mending daripada mereka harus mencoba narkoba gitu. Pokoknya apapun alasannya jangan pernah terpikir dan jangan pernah ada niatan untuk mencoba narkoba sih. Itu aja buktinya. Baik Bang, bagaimana sih Bang peran anak muda untuk melindungi generasi selanjutnya dari narkoba? Anak muda untuk melindungi generasi selanjutnya dari narkoba. Nah, ini apalagi kita ya sebagai Foras Mapan gitu. Kita sebagai relawan anti narkoba tuh harus bisa mengedukasi bahayanya penyalahgunaan narkoba kepada anak muda lainnya gitu. Misalkan kita kan mahasiswa nih, kita harus bisa mengedukasi ke mahasiswa lainnya untuk bisa menjauhi narkoba. Mungkin sebagian dari mereka tuh udah pada tahu ya kalau narkoba itu bahaya, tapi sebagian orang lainnya itu mungkin mereka masih belum tahu kalau narkoba itu bahaya gitu. Nah, untuk sebab itu kita sebagai relawan tuh jangan hanya kita tahu narkoba itu bahaya, tapi ilmunya hanya di kita doang. Kita
kita nggak nge-share ke orang lain, kita nggak ngebagiin ke orang lain. Jadi peran anak muda untuk melindungi generasi selanjutnya ya adalah kita saling peduli dengan anak muda lainnya. Jangan pernah merasa jangan pernah hanya merasa mentingin diri sendiri lah, tapi harus mentingin anak muda lainnya juga. Karena generasi selanjutnya kan nggak cuma kita sendiri doang kan yang ada di generasi selanjutnya. Ada banyak anak muda lainnya yang juga itu bakal jadi teman kita mungkin di generasi selanjutnya. Itu sih paling. Baik Bang. Gak kerasa nih Bang, saking serunya kita berbicara, kita udah ada di penghujung podcast ini. Gimana nih buat para listener di Talks? Pastinya banyak banget ya pembelajaran serta ilmu baru yang kita dapat dari jawaban-jawaban dan penjelasan yang diberikan oleh Bang Riza. Tentunya semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua ya listener. Oke, kalau begitu terima kasih banyak kepada Bang Riza atas kesempatan dan waktunya untuk menghadiri podcast ini. Terima kasih banyak para Tasya. Semoga ini bisa mengedukasi banyak orang. Baik. Dan diingetin nih buat para listener di Talks, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ke channelnya di Menteri Sakti. Dan jangan lupa juga untuk komen kira-kira next episode kita bakal bahas apa lagi ya yang seru. Sekian dari saya, Farah Tasya Kamila, selaku moderator mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next episode. Bye!